Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih semangat dan semoga selalu sehat. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi MPLS hari ini. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Rika Siti Suryanti. Di SMP Negeri 2 Kokap ini, Ibu akan mengajar mata pelajaran matematika. Nah, materi MPLS hari ini, Selasa 13 Juli 2021, yaitu tentang penggunaan internet sehat. Anak-anak tentunya di rumah sudah menggunakan internet, tapi tahu nggak apa itu internet? Nah, dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas internet, lakurannya itu bahasa Inggris, yaitu dari interconnected network. Arti harfiahnya, jaringan yang saling berhubungan, yaitu adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Sedangkan menurut KBBI Kemdikbud, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Kemudian mengutip dari modul internet dasar, internet atau interconnected network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam web. Jadi secara singkat bisa kita simpulkan bahwa internet itu merupakan tempat mencari apa saja secara cepat, mudah dan juga terjangkau. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh situs dan media sosialnya internet. Internet itu digunakan dalam education atau dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam bisnis juga menggunakan internet. Suatu produk, community atau komunitas juga menggunakan internet dan virtual network. Internet bisa sebagai suatu hiburan. Dalam media juga bisa menggunakan internet, kemudian informasi, kemudian komunikasi, shopping. Nah, ini yang sering-sering belanja online, tentunya kita juga menggunakan yang namanya internet. Kemudian pencarian, situs pencarian seperti Google, eBay, apalagi ya, beberapa situs pencarian lain selain Google juga menggunakan internet. Di sini Ibu juga mencontohkan ada Facebook, YouTube, ini juga menggunakan internet. Ada yang menggunakan WhatsApp, itu juga menggunakan internet. Kemudian Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya itu juga menggunakan internet. Selanjutnya, manfaat internet. Yang pertama, mempermudah pencarian referensi. Internet itu mempermudah pencarian literatur. Ketika kalian mencari sesuatu, tinggal buka Google, klik apa yang ingin kalian cari. Nah, di sini internet sangat mempermudah, sangat membantu kalian dalam mencari suatu pencarian referensi atau literatur. Kemudian menyediakan fasilitas multimedia sebagai penyedia informasi. Nah, menyediakan fasilitas multimedia. Nah, di internet kalian mau cari berbagai media apapun, mau cari informasi berupa video, berupa suara atau apapun kalian bisa dicari dengan adanya internet ini. Nah, internet memiliki banyak kelebihan daripada buku. Kalau di buku kita nggak bisa melihat, wah seperti apa video di buku ini, kan nggak bisa. Nah, disinilah manfaatnya internet. Kemudian, internet dapat dijadikan alat untuk berdiskusi dengan anak didik, agar pengetahuan anak didik itu semakin luas. Selama masa PDR, tentunya kita akan menggunakan
internet. WhatsApp juga menggunakan internet. Bisa saja nantinya diskusi melalui grup WhatsApp juga menggunakan internet. Selanjutnya, internet dapat menunjang pelajar yang mengalami keterbatasan ruang dan juga waktu. Seperti saat ini, kita terbatas ruang, terbatas waktu, kita tidak bisa bertemu, tidak bisa tatap muka. Nah, internet ini membantu kita mengatasi hal tersebut. Memudahkan komunikasi internet dapat digunakan untuk saling berkomunikasi melalui email, video, konferensi jarak jauh, forum, dan juga sosial media. Selama BDR nanti kita akan menggunakan berbagai aplikasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang nantinya akan menggunakan Classroom, menggunakan Zoom atau Google Form. Mungkin ada yang Squeezie. Nah, itu juga nantinya membutuhkan internet. Kemudian manfaat internet untuk anak. Yang pertama, pencarian. Di sini kalian mau mencari informasi, mencari data, gambar, dan pengetahuan. Nah, ini sangat terbantu sekali dengan adanya internet. Nah, orang tua wajib memberi pengarahan. Silahkan Bapak Ibu boleh mengecek putra-putrinya. Apakah yang dicari di Google itu sudah sesuai? Apakah itu dalam hal yang positif yang mendukung pembelajaran ataukah itu hal yang justru negatif? Silakan dicek ya. Kemudian game online. Banyak anak-anak menyukai game online ya. Ibu tidak akan melarang kalian bermain game online. Boleh buat hiburan bermain game. Baik itu yang online ataupun yang game offline yang tidak perlu pakai internet. Tetapi ingat, sesuaikan dengan umur kalian, apakah game tersebut sesuai untuk umur kalian. Kemudian batasi waktu untuk bermain game. Kalau waktunya kita belajar, waktunya kita BDR, silakan jangan gunakan untuk bermain game. Jangan keterusan dan jangan sampai kalian menjadi kecanduan dengan adanya game tersebut sehingga malah melupakan semua tugas-tugas yang seharusnya diselesaikan saat jam pelajaran tersebut. Kemudian manfaat internet selanjutnya yaitu sebagai media pembelajaran. Pembelajaran untuk menulis jurnal atau pengetahuan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan internet. Kalian yang suka menulis, mau buat tulisan cerpen, puisi, atau pantun, bisa nanti ditulis di internet. Gunakan situs-situs tertentu seperti blog. Nah, nanti boleh bertanya kepada orang tua atau bapak ibu guru bagaimana cara menulisnya di blog tersebut. Selanjutnya, manfaat internet yaitu koleksi. Banyak anak-anak mengkoleksi gambar, lagu, dan video. Nah, ini didapat dari internet. Kalian buka internet, mau download gambar apa, lagu apa, video apa. Nah, ini sudah tersedia semuanya di internet. Orang tua wajib memantau koleksi yang disukai anak. Apakah koleksi anak itu dalam hal yang wajar, ataukah justru itu yang negatif? Silakan dicek di HP anaknya. Kemudian komunikasi. Saat ini jejaring sosial menjadi tempat mencari teman dan curhat. Orang tua silakan memantau aktivitas akun anaknya. Nah, komunikasi sebagai jejaring sosial dan mencari teman atau curhat. Ibu harap ketika kalian menggunakan suatu sosial media untuk curhat, silakan berhati-hati karena apapun yang akan kita posting nanti itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan menjadi konsumsi privat ya. Untuk selanjutnya manfaat internet itu kreativitas. Nah, ini yang hal yang positif ini. Internet itu sebagai wadah kreativitas dan inovasi. Kalian boleh berkreasi, boleh berinovasi. Banyak aplikasi-aplikasi di Play Store itu yang bisa mendukung kalian
untuk membuat sesuatu yang menyenangkan di internet. Boleh, tetapi Ibu harap itu juga dalam hal yang positif. Nah, ini orang tua boleh mendorong anak memanfaatkan internet dalam berkreasi. Oke, untuk selanjutnya, manfaat internet sebagai korespondensi. Nah, ini email, file sharing. Nah, di WhatsApp sekarang sudah canggih. Ketika kalian ingin mengirim suatu file, tidak harus melalui email, sekarang melalui WA juga bisa. Tapi mau kirim lewat email, filenya juga bisa. Nah, ini manfaat internet. Kemudian sebagai komunikasi langsung. Internet kita mau kirim teks, audio, video secara real time, nah itu live, itu biayanya lebih murah. Kalau zaman dulu mungkin mau kirim video direkam dulu di CD, nah nanti dikirimkan kemana, kita harus mengirim lewat kantor pos. Nah, dengan adanya internet ini biayanya menjadi lebih murah. Untuk selanjutnya yaitu manfaat internet, data dan informasinya mudah didapat. Jadi berita-berita dan informasi dari dalam maupun dari luar negeri itu sangat mudah didapatkan. Kita tidak perlu berlangganan koran luar negeri untuk mengetahui berita dari luar negeri ataupun dalam negeri. Itu sekarang bisa diakses melalui internet. Kemudian manfaat internet selanjutnya sebagai bahan referensi. Nah, ini sumber-sumber referensi untuk keperluan pendidikan dan lain-lain itu kita bisa cari di search engine, mesin pencarian yang Ibu contohkan tadi, contohnya adalah Google. Untuk selanjutnya, memperluas pertemanan. Dengan adanya internet ini, tentunya anak-anak akan menggunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, IG atau Instagram, apalagi ya TikTok juga ada yang menggunakan. Kemudian snack video. Nah, itu memperluas pertemanan kita. Hati-hati dalam memilih teman di jejaring sosial, karena apa yang tampak di layar belum tentu tampak real di sananya. Hati-hati, bisa jadi teman kenalan kalian di Facebook misalnya itu baik, ketika dia kemudian kok bertemu, nah itu tidak sesuai. Ibu harap hati-hati dalam memilih pertemanan. Kemudian manfaat internet sebagai hiburan, video sharing, radio online, dan lain-lain. Nah, ini bisa didapat di internet. Kemudian selanjutnya bisnis. Internet bisa digunakan sebagai bisnis. E-commerce, internet banking itu juga membutuhkan internet. Atau yang bisnis online, nah itu juga membutuhkan internet. Kalau tadi Ibu sudah sampaikan manfaat internet, tapi ternyata ada juga bahaya tersembunyi dengan adanya internet ini. Yang pertama, phishing. Pemberian identitas atau data pribadi yang lengkap dapat menyebabkan kerugian besar secara finansial. Nah, ini pencurian PIN, nomor kartu kredit, password, dan lain-lain. Adanya internet ini memungkinkan untuk pencurian data. Bisa dihack juga ketika kalian tiba-tiba ada SMS, ada WA. Jangan sampai kita mengirimkan suatu data yang harusnya itu bersifat pribadi, justru nantinya malah merugikan kita. Kemudian bahaya tersembunyi lainnya yaitu haki atau hak kekayaan intelektual. Nah, ini karena di internet itu kan kita anggap semuanya gratis, sehingga tanpa sadar kita melakukan perbuatan melanggar hak cipta. Contohnya, mendownload aplikasi, mendownload game, mendownload buku, musik, film, bahkan tulisan. Kalau kalian mau download film misalnya, nah di situ jelas-jelas sudah tidak bisa di-download, tidak boleh di-share ke publik, sudah ada keterangan seperti itu. Jangan kalian rekam, jangan kalian share ke publik. Nah, ini bisa dibawa ke ranah hukum nantinya.
Kemudian bahaya tersembunyi lainnya yaitu data pribadi. Ini tadi, hindari penyebaran data pribadi. Kemudian password harus selalu dijaga. Jangan lupa logout. Ubah passwordnya juga secara berkala. Dan buat passwordnya itu yang kombinasinya itu sulit diterka. Jangan sampai ketika nanti HP kalian hilang, di situ kok lupa di logout. Nah, itu hal-hal yang bersifat pribadi bisa jadi di-share oleh orang yang menemukan HP kita tadi. Kemudian foto atau video. Nah, ini pastikan foto atau video itunya yang merugikan. Hati-hati menggunakan internet. Ketika kita memposting suatu foto bayi lucu adik kita misalnya, mungkin akan ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan foto tersebut untuk jual beli anak di bawah umur. Nah, ini hati-hati sekali ketika kita memposting suatu foto ataupun video. Kemudian bahaya tersembunyi lainnya yaitu cyberbullying. Nah, ini jangan mudah terprovokasi dengan kekerasan, kejahatan, atau pelecehan melalui tulisan. Nah, ini pembunuhan karakter seseorang dalam perusahaan ataupun dalam kekuasaan. Nah, dengan adanya internet ini terkadang tanpa kita sadari akan ada yang memprovokasi kita untuk melakukan pelecehan tulisan misalnya. Jangan sampai kita menjadi pelaku bullying dan semoga tidak ada yang menjadi korban bullying. Kemudian bahaya tersembunyi lainnya yaitu cyber stalking. Jangan mudah percaya pada kenalan online. Batasi pemberian informasi yang bersifat pribadi seperti data keluarga, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Jangan sampai ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada cyber gambling. Nah, ini konten ilegal. Hati-hati ketika bermain game, karena game ada juga yang mengandung unsur judi dan kekerasan. Bahkan Ibu pernah lihat beberapa game itu ada yang mengandung unsur pornografi. Anak-anak ingat, sesuaikan, saring-saringlah game yang kalian gunakan, yang kalian mainkan. Kemudian ada cyber fraud. Nah, ini tidak semua informasi yang beredar di internet itu benar. Lakukan pengecekan ulang apabila ingin melakukan transaksi online. Nah, ini termasuk ya. Jangan sampai kita mudah menge-share sesuatu yang ternyata itu hoax ataupun tidak benar. Kemudian ingin membeli sesuatu atau transaksi online, dicek apakah nomornya itu sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan itu juga penipuan online. Kemudian beberapa sifat internet. Informasi yang kita unggah di internet tidak akan bisa dihapus karena bisa jadi sudah ada yang menyimpannya, merekamnya, ataupun menggandakannya. Internet itu adalah ruang publik, bukan ruang privat ya. Jadi apapun yang kita unggah itu akan menjadi konsumsi publik. Kemudian internet itu hutan belantaranya informasi. Setiap informasi apapun yang ada di internet kita saring terlebih dahulu. Benar atau tidak informasi tersebut. Jangan-jangan itu hanya informasi palsu, jangan sampai itu kita menyebarkannya dan ternyata itu malah berita hoax. Kemudian, nah ini Ibu contohkan kasus kejahatan akibat internet TIK. Berita dari koran ya ini ya, siswi SMP dibawa kabur teman Facebook. Nah, ini hati-hati anak perempuan khususnya ketika kalian diajak berkenalan di Facebook. Kalau diajak ketemuan jangan mau, jangan sampai itu kalian malah dibawa kabur. Ya kalau kalian masih kembali dalam keadaan utuh dan sehat. Kalau ternyata hanya tinggal nama, kalian dibunuh bagaimana? Hati-hati dalam memilih teman di jejaring sosial. Nah, ketika kalian membuka suatu internet mungkin akan ada konten negatif. Kalian bisa melaporkan melalui alamat
berikut ini. Nah, ini aduan konten @mail.kominfo.go.id atau bisa melalui cybercrime, kemudian ke Mabes Polri. Nah, ini silahkan kalian adukan konten-konten yang kalian anggap negatif di internet. Nah, ini beberapa hukum yang berkaitan dengan internet. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 44. Nah, ini tentang pornografi. Kemudian, nah ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hati-hati karena setiap apapun itu memiliki hak cipta. Jangan sampai kita melanggar ya. Kemudian ini Ibu contohkan anak yang kecanduan game online. Salah satu beritanya, anak 14 tahun kecanduan game online, alami gangguan saraf dan bertingkah aneh. Ini berita dari TV One. Kalian bisa cari berita apapun itu, contoh kecanduan game online gitu. Nah, ini juga ada ini kecanduan game juga ini. Siswa meninggal dunia akibat kecanduan game online. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi kecanduan game. Batasi kalian untuk bermain game. Ibu bilang batasi, contohnya dalam hati kalian itu mantapkan, saya hanya akan bermain game 5 menit. Oke, cukup 5 menit saja, tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau sampai kita keterusan, nah itu sudah jadi gejala dari kecanduan. Jangan sampai ya kita menjadi lupa diri, menjadi gila, menjadi seperti ini, bahkan sampai ada yang meninggal dunia ini hanya karena suatu game. Hati-hati nak, kalian masih di usia-usia yang sangat mudah. Nah, ini tips internet selama pandemi dari Ibu ya ini ya. Yang pertama, gunakan waktu secara bijak. Siswa yang menggunakan internet terlebih lagi untuk bermain game online hingga lupa waktu akan mengganggu waktu belajarnya. Banyak melalaikan tugas hingga menurunnya prestasi belajar. Kemudian mengakibatkan semakin lama terbiasa mengabaikan kewajibannya untuk belajar dan terkadang bisa berbohong kepada orang tua maupun guru. Bilangnya sama orang tua, tugas saya sudah, dan ternyata malah belum. Ini salah satu tanda bahwa tidak bisa mengontrol waktu dengan bijak. Gunakan waktu saat BDR untuk mengikuti BDR. Jangan kok disambi bermain game online atau yang lainnya. Jangan sampai prestasi kalian justru malah menurun dengan adanya pandemi ini. Kita sudah susah selama pandemi, jangan sampai kok malah ditambah lagi dengan kalian berbohong ke orang tua, bilang sudah mengerjakan dan ternyata malah belum. Ingat ya nak, gunakan waktu secara bijak. Kemudian tips internet selanjutnya, yaitu perlu adanya kerjasama orang tua dan juga guru. Nah, kalau di rumah, orang tualah yang paling berperan dalam mengawasi langsung anak-anaknya. Nah, ini sangat penting saat kegiatan belajar di rumah. Di antaranya, Bapak Ibu harus tegas membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk main, membagi waktu untuk memegang HP dan lainnya. Mengawasi anak-anaknya di saat jam pelajaran berlangsung. Nek umpami Bapak Ibu mboten saged, yang penting ditunggoni, pastikan bahwa anak-anaknya itu mengerjakan tugas saat jam pelajaran itu berlangsung. Kemudian periksa HP anak secara berkala. Nah, ini guru-guru dan wali kelas akan memberikan perhatian lebih dengan mengingatkan jadwal pelajaran. Tetapi siswa juga silakan mencatat jadwal pelajarannya di rumah. Sesuaikan, misalnya hari Senin jam pertama pelajaran matematika, hari Senin jam kedua pelajaran bahasa Indonesia. Silakan dilihat juga, sesuaikan jadwalnya. Kemudian mengadakan konsultasi khusus mengenai kendala belajar siswa di rumah. Bagi anak-anak yang kesulitan terhadap materi, ketika di grup nanti kalian bingung, kalian boleh chatting pribadi, chat atau japri langsung ke Bapak Ibu guru. Bu, materi ini bagaimana gitu, atau kendalanya bagaimana. Nah, ini
membantu siswa dalam hal materi pelajaran ya. Kemudian mengarahkan siswa untuk membuka media-media yang lebih menyenangkan, mengingatkan dampak buruk penggunaan internet, nah seperti yang Ibu sampaikan ini. Kemudian serta arahan tentang penggunaan internet positif, baik itu aplikasi maupun media sosial. Kemudian layanan internet dan aplikasi itu akan sangat membantu jika penggunanya menggunakan secara baik dan bijak. Besar harapan para guru bisa mencerdaskan siswa-siswinya dengan memanfaatkan adanya internet selama masa pandemi ini. Terus semangat para orang tua dan guru yang sedang berjuang bersama dalam mencerdaskan anak bangsa di tengah pandemi ini. Nah ini, tulisan ini Ibu ambil dari berbagai sumber ya, beberapa gambar dan tulisan tadi. Di antaranya ada Wikipedia, Tirto ID, Kompas, Letshare, Poskota Kaltim News, kemudian Slitshare.net. Karena tadi Ibu mengatakan hak cipta, di sini Ibu cantumkan di mana Ibu mengambil gambarnya, sumber referensinya. Kemudian, nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang masih bisa kita diskusikan tentang internet sehat. Tetapi karena waktu yang terbatas, pesan terakhir dari Ibu, gunakan internet dengan cerdas. Jangan biarkan kita jadi terpengaruh dampak buruk internet. Karena mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi. Orang hebat menggunakan internet dengan sehat. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.